Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa pastinya kita akan membahas video-video terbaru ya dari Serem Midnight setelah sekian purnama kita libur. Dan pastinya di pembahasan kali ini kita update yang terbaru. Dan aku tidak sendiri, aku bersama suami aku, Master Ong Tarot. Gimana Pi? Pembahasan hari ini update terbarunya tentang apa nih? Tentang Pak Jokowi lah. Oke, berarti kita masuk ke Poltis. Iya. Nah, yaudah buat yang penasaran pantengin terus ya channel Serem Midnight. Jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Kita langsung masuk ke ceritanya. Pembahasan tentang Pak Jokowinya nih apa lagi nih? Kita cuma update terbaru aja, ya kan. Ya beberapa tentang ada satu isu yang istilahnya mengagetkan tapi tidak tahu populer sih ya. Kaget. Iya. Jadi Apa itu? ada beberapa channel tertentu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pernah melakukan persugihan di Gunung Kawi. Hah? Pesugihan? Membagongkan kan. Ngapain Pak Joki lagi? Ngapain coba? Iya. Kayak begitu ngapain Katanya gitu loh? sebelum beliau waktu itu masih wali kota ya, sebelum wali kota. Terus kemudian mau calon presiden, ada 11 kali katanya ke sana. Ya mungkin majiarah kali. Dan katanya satu kali itu melakukan persembahan kayak kambing, apa, kebo gitu ya. Dan buat kuncennya bisa sampai puluhan juta. Itu yang ngomong siapa Kuncen? Kuncennya yang ngomong orang sono langsung. Ada beberapa YouTuber lah ya, nggak tahu dia YouTuber yang dia mendapatkan sumbernya dari kuncen. Ya kuncennya mana? Coba suruh kuncennya langsung yang ngomong. Jangan Ada dari sih, orang mulut ke mulut gitu. Di dalam video mereka itu ada kuncen yang ngomong seperti itu. Mukanya ada juga gitu. Ada. Dia bilangnya ya memang beliau pernah datang ke sini, tapi tidak tentang soal tumbal segala macam ya. Ya, itu yang aneh gitu loh. Maksudnya kalau memang ibaratnya ada kuncen yang ngomong, ya beliau memang sering datang ke sini atau apa, ya itu mungkin ziarah ya, namanya kita minta ini ya, doa restu gitu dari leluhur ya kan. itu pun kalau benar ya kan. Jadi agak aneh karena bahkan ada saya nonton beberapa channel, saya lupa ya channelnya apa, tapi pernah kelewat lah itu ya. Itu yang mengait-ngaitkan tentang makanya sekarang rusak wajahnya Pak Jokowi karena ya ada perjanjian sama apalah itu, pesugihan lah apalah. Jadi ada yang sampai segitunya gitu kan ya. Sempat juga terbenung sejenak sih aku berpikir juga, masa iya gitu ya. Karena gini loh, kalau orang yang punya persugihan itu pasti ada yang kuntilin. Ngintilin, Kuntilin. ngikutin, ngintilin, kuntilin apa? Ngintilin. Iya. Iya, jadi misalnya nih ada si A nih melakukan persugihan nih, perjanjian gaib tentang apalah, mungkin kekayaan, kekuasaan, jabatan atau apa. Itu pasti ada yang ngikutin. Misalnya dia ke satu tempat, misalnya dia persugihan Nyi Blorong gitu, pasti ada yang ngikutin anak buahnya Nyi Blorong, satu yang jadi kayak dampingin. Iya. Nah, terus kalau dia pesugihan yang lain sama, ataupun perjanjian lain itu sama, pasti ada yang ditaruh istilah kayak ininya lah gitu lah ya, buat ngejagain orang ini gitu, sekaligus ya mengamankan dia kabur gitu istilahnya gitu ya. Jadi
Kalau kita yang spiritualis ini gitu ya, apalagi mami juga seorang indigo gitu ya. Apa? Indomie aku. Orang yang dia dibilang melakukan pesugihan, ya pasti ada yang ngikutin gitu. Nggak mungkin tidak terdeteksi, pasti kelihatan. Ya, auranya pasti juga berbeda. Tapi enggak hanya yang melakukan pesugihan ya. Kita yang ibaratnya datang ke tempat seperti itu aja bisa diikutin. Ya, tapi kan paling sementara. Iya. Ya kan? Kalau misalnya orang yang pesugihan itu pasti dia nggak kemana-mana karena memang dia diutus untuk orang itu memang istilahnya kayak memang benang merahnya tuh ngikat gitu, memang itu gitu. Ya makanya orang-orang yang pesugihan tuh nggak bisa lari, ya kan? Nah, orang-orang yang pesugihan tuh nggak bisa lari, maksudnya oh nih harusnya tiap bulan kasih ini, dia kemudian berusaha tuh tidak taat gitu ya. Dia nggak bisa lari, pasti tiba-tiba dia sakit. Anaknya tiba-tiba sakit. Kenapa bisa gitu? Ya karena ada yang ininya, yang ngamaninnya. Ya, oh, kamu nakal ya? Nggak mau ini ya? Inilah gitu loh, ya. Nah, saya punya satu cerita, mungkin belum pernah cerita nih. Apa itu, Pe? Jadi, dulu saudara saya kan seorang tatung ya. Tatung itu cenayang lah ya. Atau orang spiritual lah yang bisa masukkan dewa kalau orang Chinese. Nah, dulu ada satu orang yang dia melakukan pesugihan Gunung Kawi, ya. Terus udah kaya banget. Tapi dia gak mau lagi nyerahin tumbal gitu loh, ya kan, ibaratnya. Kena Terus, dong tuh kayak gitu. Nah, dia datanglah ke saudara saya, minta tolong. Akhirnya dicarilah cara supaya dia tidak ditagih. Biar Salah lepas satunya ya. adalah dia disuruh pergi ke negara lain, ke Singapura waktu itu, dan kemudian dengan kekuatan supranatural dirubah wajahnya. Maksudnya Jadi gini, jadi ya. wajah kita tetap, tapi secara makhluk gaib gaibnya. melihatnya beda. Ya aku tahu itu lah, aku ngerti ya? tahu. Nah, jadi makhluk gaib itu dia pas mau datang ini, loh, bukan nih, gitu kan, gak jadi gitu loh. Iya, Padahal aku tahu. wajahnya diganti. Tapi gitu. seru tahu kayak gitu tuh. Nah, Tapi kalau ngelawan-lawan dukun. iya kan? Nah, Tiba-tiba itu berubah. dia. Jadi wajahnya ditutup. Nah, ditutup terus kemudian dia sengaja memang tinggal di luar negeri karena menyeberangi lautan. Iya. Ya kan katanya Nggak nyampe. nggak bisa. Ya memang setiap wilayah tuh punya penjaganya. Misalnya Sumatera, Jawa itu ada penjaganya, danyangnya gitu. Nah, penjaganya. Nah, jadi nggak bisa. Ini jadi politik atau mistis sih? Ya kan kita nyeritain Oh ya, mistis. politik mistis ya. Politik mistis. Ini karena ada kaitannya sama katanya Bapak Beliau kita Pak Jokowi dibilangnya ada Sugi. pesugihan. Jadi saya jelasin dulu karena punya pengalaman gitu. Nah, jadi dia akhirnya tinggal sekian tahun di Singapura, ya kan. Dipikir udah aman dong, ya kan. Terus suatu saat dia pulang. balik lagi. Pulang, PA. ya kan, ke Indonesia. Nggak lama, udah kena dia ya kan. Dan memang ya namanya orang itu wajah ditutupin kan ada kadaluarsanya juga. Iya, expirednya ya. Misalnya sekarang ini awal-awalnya kan ditutupin supaya nyerah kan, lama-lama kan makhluk kayak itu ini orang kemana sih kok nggak ada kayak gitu kan. Akhirnya kan dia pulang dong ke majikannya, ya kan, ke ketuanya, Nggak nemuin lah rajanya gitu. kan. Nah, setelah orang itu di Singapura kan lama-lama tuh luntur kan udah. Maksudnya wajahnya ditutupin, tapi karena dia udah di sana udah aman dong. Tapi ketika dia balik kan kedeteksi nih, balik kayak GPS. Kayak iPhone nih kan ada deteksi ini di mana GPS-nya nyala langsung ting. Lah, ini orang ada nih. Oh, saya mencium aroma-aroma gitu kan. Karena orang yang persugihan di badannya pasti udah ditaruh GPS. GPS. Iya, ibaratnya gitu loh. Melalui apa? Melalui ritual. Ritual kan pasti ada makan apa? Ya. Makan sesuatu yang disuruh makan kan. Itu udah masuk, udah ada di badan dia, nggak bisa hilang gitu. Ya ibarat kayak udah dicap gitu, nggak bisa hilang. Kecuali dia membersihkan diri dulu ya. Ya, kecuali itu pun juga kalau orang mau membersihkan diri misalnya, itu pasti ngelawan. Nggak ada misalnya kita, orang datang ke kita, Pak, tolong lepasin pesugihan ini. Udah kita bersihin misalnya badan dia, GPS-nya kita copot. Emang yang punya nggak datang? Datang. Nah, tergantung nih siapa yang kuat, ya kan? Kalau kita nggak kuat ya udah selesai gitu. Nah, makanya ada orang yang mengisukan
beliau sampai segitunya ya nggak tahu ya, agak membagongkan juga gitu loh ya, karena saya pribadi tidak melihat aura-aura yang seperti itu di Pak Jokowi. Nah, tapi kayaknya kalau kayak gini tuh pasti penonton ngegantung pi jadinya, ngegantung kalau kayak gini. Gantung gimana? Karena kan gini, Papi itu seorang master tarot. Nah, Ya. pasti penonton kepengen juga, coba dong Papi ini bener gak, tanya sama alam semesta gitu, apakah benar, karena kan ini penglihatan kita seperti ini tapi yang nonton nggak tahu nih gitu loh Pi. Kayak seru nih kalau main kocok-kocokan. Ya, ada yang ini aja deh. Nggak apa-apa. Kemana aja ya? Iya, jadi kan biar nggak ngegantung. Ya sebenarnya tadinya juga nggak mau pakai beginian. Apa mau aku yang ngocok, Papi yang ngambil, tapi Papi yang baca? Ya terserah, sama aja. Doa dulu ya. Jadi ini sebenarnya kita ingin, saya sempat gregetan juga gitu ya, nonton beberapa video nih, iya kok terang-terangan banget gitu. Kayak, maksudnya masa iya sih iya gitu? gitu kan, karena menurut aku aura yang dipancarkan oleh Pak Jokowi itu aura seorang wali gitu. Energinya positif banget, dan orang yang taat puasa, kemudian beliau juga ya tirakatnya juga luar biasa, dan di diri dia secara kita, ya itu tadi saya bilang, kalau ada orang yang punya perjanjian itu pasti terasa. Iya. Ya kan? Kalau orang biasa mungkin nggak bisa ngelihat gitu ya. Tapi kan banyak paranormal di Indonesia gitu loh. Kenapa cuma orang ini gitu loh yang sampai berani ngomong seperti itu gitu loh. Jadi agak ini juga saya. Buka sih. Mungkin saya nggak sebutin lah ya nama channel-channelnya ya. Tapi mungkin sebagian teman-teman, sahabat Serem Midnight atau para yang pengagum Pak Jokowi ya, mungkin sekali-kali ada lewat di YouTube gitu ya, tentang hal itu, dan ya agak ini ya istilahnya nggak masuk di akal lah gitu ya, masa iya gitu ya, dan kita tidak melihat hal itu sama sekali gitu. Nah, kalau soal sakit kan kita udah jelasin ya. Udah pernah sebelumnya. Itu memang jelasin. ya pekerjaan seseorang gitu ya. Dan kemudian juga sekarang juga udah baikan gitu. Dan sesuai dengan video-video sebelum kita juga bilang Pak Jokowi tahun depan ya semakin akan Semakin bersinar naik. gitu ya. Dia kemarin kan semakin dia ke India ya. Terus Iya. kemudian didatangin oleh Panglima dari suku Dayak dari Kalimantan. Kemudian kemarin juga di rapat di Istana Negara ya, dan banyaklah kegiatan-kegiatan beliau gitu. Sibuk banget pokoknya. Iya, semakin naik bukan semakin turun gitu loh. Ya. Ntar ya, ini banyak yang kebuka kebalik-balik guys. Nah, jadi daripada ini kan ada kartu nganggur. Kalau menurut Mami gimana? Kan Mami kan juga bisa ngelihat makhluk itu ya, energi, dan bisa ngerasain gitu. Kayak kita ke rumah makan yang ada pesugihan aja kita bisa ngerasain kan, ya kan? Apalagi kalau itu menyangkut, walaupun kita lihat di TV aja yang nggak ketemu langsung, itu tetap orang yang pakai susuk aja bisa tahuan kok, ya kan? Jangankan yang pesugihan gitu. Jadi sebelum dari kartu, kalau menurut Mami gimana? Aku nggak nangkep energi itu sama sekali. Makanya itu sangat mengherankan dan nggak ngerti juga dah. Ada aja cara orang untuk apa istilahnya, nggak tahu tujuannya apa ya. Tapi ya pastilah segala tindakan kita nanti ada konsekuensinya. Kalau kita ngefitnah orang, pasti nanti ada konsekuensinya. Apa tuh Pi? Iya. Di sini aku nggak dapetin energinya sama sekali.
Kalau Ya, beliau memang itu ada. seperti itu? Enggak lah, kalau menurut saya dari hati terdalam saya juga saya merasa bahwa Pak Jokowi itu orang yang sangat apa ya, sangat ya taat ya pada keyakinannya gitu loh. Jadi walaupun mungkin pada zaman dia jadi pengusaha pun juga saya yakin dia bukan orang yang senang, walaupun orang Jawa biasa ya gitu ya. Tapi kalau ini apa ininya maknanya coba kalau dibeberin biar teman-teman memahami. Iya, ini kan warnanya merah semua ya. Merah semua warnanya. Latarnya merah, dan ini ada orang menyalakan korek api. Terus kemudian orang pistol 2 ya. Dan ada kupu-kupu, Butterfly. ya. Jadi kalau dari kartu yang Master tangkap itu adalah bahwa orang-orang yang menyebarkan berita seperti ini ya, sebenarnya mereka itu orang-orang yang mencari keuntungan ya, mungkin ibaratnya itu seperti apa ya, punya agendanya masing-masing lah gitu, punya tujuannya untuk menjelekkan atau menjatuhkan gitu loh. Jadi ada orang yang bermain api ibaratnya kan, bermain api maksudnya memang mungkin dengan isu seperti ini bisa menjatuhkan nama baik Pak Jokowi atau gimana gitu ya. Apalagi kan kata yang orang tersebutnya itu kuncennya sendiri yang ngomong gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu kuncen yang mana nih yang sampai menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu menumbalin binatang hewan-hewan ini gitu loh. Ya memang ini kan memang apa istilahnya berita-berita yang menurut saya itu tidak ada kebenarannya lah istilahnya ya. Kalau dari kartu juga tidak ada kebenarannya. Hoax ya gitu. Jadi ini ada orang yang mencoba mencari keuntungan buat diri dia sendiri gitu, atau memang dia sengaja gitu ya. Dan memang orang ini juga saya lihat di beberapa kontennya memang agak sedikit menyudut-nyudutkan. Jadi mungkin memang ini memang model orangnya gitu ya, seperti itu atau gimana gitu. Nah, tapi kalau kita secara energi ya itu tadi yang di awal Mas jelaskan bahwa orang yang kalau benar-benar melakukan perjanjian itu tidak bisa ditutupin. Pasti orang yang punya indera keenam atau orang yang bisa sensitif itu bisa ngerasakan. Sedangkan kita tidak menemukan itu di Pak Jokowi ya. Malahan energinya tuh positif banget gitu. Ya, dari sikapnya aja kita bisa tahu ya. Kalau orang yang punya kerjasama sama makhluk kayak gitu, itu pasti gak akan setenang Pak Jokowi, tidak akan sesabar Pak Jokowi. Pasti orangnya marah-marah, meledak-meledak, ya, pengennya hajar orang mulu. Itu udah, karena makhluk kayak gitu kan menimbulkan kesombongan, ya kan? Dan itu nggak ada makhluk kayak gitu menimbulkan keikhlasan, kesabaran. Itu mah sifat-sifatnya malaikat. Wali, nggak mungkin sifat-sifat itu di misalnya di diri Pak Jokowi. Ya, kan memang sifat-sifat itu di diri Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya memang ada makhluk kayak gitu, itu pasti mempengaruhi karakter orang itu. Iya, yang tadinya orangnya mungkin diem jadi kayak temperamen, sombong, sok-sokan gitu ya. Gampang kesinggung gitu pengennya ya. nantang-nantang orang melulu, pengennya nyindir-nyindir orang melulu, ya kan? Nah, itu pasti ada sesuatu gitu. Kalau orang normal tuh nggak mungkin. Contoh lah misalnya sekarang ini misalnya KDM gitu ya, Bapak Aing gitu ya. Dia udah berbuat banyak, baik, bagus-bagus gitu. Tapi ada aja orang yang nyinyir kan? Ya, dibilang lah gubernur konten lah, cari inilah segala macam. Ya kan dari hasil konten Ternyata bisa akhirnya ngebiayain. orang-orang yang nyinyir ini ternyata bermasalah. Iya, betul. Ya kan, bermasalah hukum. Ya ternyata korupsi, ternyata ini. Jadi kalau orang normal lihat orang lain kerja bagus, Wah. pasti kita seneng gitu loh. Dan Yang gimana? nggak normal tuh ya, kita lihat orang kerja bagus tuh, apaan sih ini orang gini? Itu nggak normal, hatinya Busuk. busuk banget gitu. Nah, Harusnya- busuk itu pasti karena sesuatu. Ya karena keserakahan dia, mungkin perbuatan dia, bisa juga pengaruh dari sesuatu gitu loh. Nah, itu nggak ada sama sekali di Harusnya kalau orang yang positif ya pemikirannya, terus hatinya juga positif, ngelihat orang yang kerjanya bagus, kita tuh terinspirasi. Iya, harusnya gitu. Jadi dia bisa, gue juga harus bisa. Ya. Tapi bukan dengan bukan dengan cara iri ya, atau mau ngimbangin atau gimana. Tapi dia bisa begitu, aku juga pasti bisa dengan Iya. caraku sendiri gitu. Pokoknya intinya melalui video ini
saya mau menekankan bahwa segala isu negatif tentang Pak Jokowi yang berkaitan dengan hal gaib yang katanya pesugihan dan sebagainya itu tidak benar sama sekali ya. Kalau ada pasti nggak semudah sudah, itu loh. kalau ada pasti sudah terdeteksi, ya kan? Kayak gini aja Pi, maaf aku potong. Aku nggak kenal ibaratnya orang itu, tapi aku gedek aja sama orang itu. Ya berarti kan ada somethingnya dong, ya kan? Gitu. Ya itulah. Jadi mudah-mudahan mereka yang selalu ingin menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi segera sadar. Iya betul. Segera ini gitu ya. Karena konsekuensi segala perbuatan buruk kita pasti ada akibatnya. Nanti kalau nggak akibat ke diri kita sendiri, akibat ke keluarga kita, ke segala macam kerabat gitu ya. atau apa gitu. Jadi ya cobalah kita bermain medsos itu dengan hal yang positif, menyebarkan hal-hal yang positif, jangan bikin sesuatu yang aneh-aneh seperti itu gitu ya. Itu sih ya tentang yang Pak Jokowi. Kalau ada juga sih yang minta tentang bahas tentang perang Iran karena ini ya. Mau diapain perang? Iya, maksudnya kan memang takutnya perangnya mungkin bisa ngarah ke perang dunia ketiga atau gimana gitu. Betul. Dan apa namanya, kemarin juga aku ngelihat ya, ada video apa itu Israel yang nyerang ya. Israel serang Iran. Terus di jalan tol ada tulisan Jakarta Tangerang serang gitu. Jakarta Serang Tangerang tuh. Serang ya. Oh iya. Gitu. Apa sih? Udah krik. Udah ngantuk nih. Ya udah pokoknya intinya gitu yang tentang Pak Jokowi ya, yang diisukan hal-hal yang seperti itu. Ya, itu tidak benar semuanya, baik dari kartu juga ya, sudah menunjukkan bahwa orang-orang ini hanya ingin memanfaatkan nama baik Pak Jokowi, ya, dan itu tidak benar sama sekali, ya. Dan kita juga tidak mau bermusuhan sama siapapun, ya. Tapi ini semata-mata adalah pendapat kita, ya. Kalau orang lain masih bersikuku seperti itu, ya terserah masing-masing. Tapi intinya bahwa nggak ada hal-hal seperti itu sama beliau gitu ya. Itu sih. Oke. Ya. Jadi video pembahasan kita tentang isu-isu yang beredar pada Pak Jokowi, pesugihan lah apalah nggak jelas gitu kan, orang-orang kocak gitu. Cukup sampai sini aja ya teman-teman. Nah buat kalian jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!